MU kan ada peringkat di keempat nih. Kan baru sekali satu pertandingan kalah ya nih. Yang Mohon bos, maaf nih. nomor 1 bro. Mohon maaf. Gua tahu Coach Justin seneng banget tuh Coach Justin. Ya kan? Kenapa Biar sama Tio ngomong MU? dulu. Takut banget nurunin pemain cadangan full tim gitu. Silakan Tio. Iya, sebenarnya kalau kita ngelihat ini sebelum Coach Justin motong ya dengan segala lawakannya dia dan juga bulinya dia. Kalau menurut gue pribadi kemarin ngelihat ketika Awan bisa ke kartu merah, gue lebih mending Fred kartu merah daripada Wan Bisaka. Karena kalau lo ngelihat dari United Ole dari awal dari musim lalu lah, dia main selalu build up dari sisi sayap. Oke. Sisi sayapnya diubah, dia berantakan. Kalau kita ngelihat tuh kan pergeseran posisinya adalah si Wan Bisaka jadi inverted CB yang di bawahnya jadi Jadon Sancho turun. Tapi kan Yes. karena kartu merah ya kan yang seharusnya ngapain sih, ini bukan masalah dia nekel ya, masalah Oke. kontrol bolanya dari musim ke musim nggak pernah berubah. Ya kan kontrol bola nggak bener. Bolanya lepas ditekel sama dia. Buat apa itu? Masih dipercaya juga sama Buat Ole. apa? Tapi ya nggak ada back kanan yang bisa defense lebih bagus dari dia di United kan. Dia pas Diogo Dalot masuk babak pertama beruntung itu cuma sisa 10 menit deh nggak salah. Kalau Oke. 20 menit kayak kebobolan ya itu babak pertama. Tapi kalau dilihat statistik apa maksudnya nilai squadnya dari Young Boys dibandingin MU, Jauh lah. kemudian iya potnya juga beda. Itu mah MU jauh. pot berapa lawan Young Boys? Harusnya pakai pemain cadangan, kenapa harus pakai pemain inti? Ya bukan masalah gitu dong. Karena juga Liga Champion ya. Varane dicadangin kan. Ya akhirnya masuk juga kan. Itu pakai 5 back pasti juga kalah loh. Nah, ketika lu udah kartu merah 1, kalau gue jadi pelatih, gue mikirnya juga ya udah masukin backnya amanin 1-0 ya kan. Mau gimana lagi kalau ngelihat gue, tapi gue agak nggak setuju ketika lu dengan kualitas yang ada, lu dengan kualitas yang ada harusnya lu nggak ditekan sama Young Boys. Lu main bayangin bola ke tengah lapangannya nggak bisa kayak haram gitu masuk ke tengah lapangan. Babak kedua 69% Kecuali MU bener-bener ya. satu kayak Bruno ngeliat bola, Ronaldo pasti lari. Yang dia dijatuh di kontak penalti, Iya. itu ya orang bilang itu pelanggaran bodo amat lah, itu udah kejadian lah ya. Tapi kan itu satu-satu kesempatan menurut gua kayak, wah yaudah sisanya tuh haram mereka lapangan gitu. Men, Terus masa lu masang, kenapa harus bertahan gitu dengan lu 10 pemain? masang Lawan Fred, Young Boys. lu masang Fred untuk nahan gelandang-gelandang Young Boys yang gede, yang badannya segede gaban gitu. Oke. Ya jatuh mulu lah. Tapi menurut lo kekalahan MU wajar nggak sih lawan Young Boys? Harusnya enggak. Tapi karena kalau menurut gua karena kartu merah, jadinya ya udah terima nasib aja lu. Kesalahannya ada di mana nih kalau kemarin kekalahan lo lihat? Kesalahannya. Iya, bukan Lingard. Ah itu mah udah di luar akal sehat ya. Oke. Kayak udah siap-siap kita mau selesai. Ini coach pasti mungkin mikir ya imbang nih pasti ya sebelum dia nge-tweet yang aneh-aneh kan. Terus tiba-tiba ya ada hiburan. Emang gue nge-tweet apa? Ya elah coach pakai nanya. Gue nge-tweet apa yang aneh? Gue Enggak. cuma tweet Gua icon cuma nge-tweet ketawa. emoticon doang. Udah. Iya kan normal. Emang normal coach, nggak apa-apa, bebas. Ya gitu Iya. maksud gue emang udah babak kedua udah salah semuanya. Salah semuanya. Salah pemain atau semuanya. salah pelatih? Gue nggak bilang salah pelatih ya. Nggak bilang salah Nggak pelatih. bilang salah pelatih ya. Ya emang udah. Nah terus yang ganti pemain siapa? Yang pelatih, yang Coach. bikin line up Ya, tapi siapa? kan gue nggak nyalain pelatih. Ayo. Nah terus salin siapa? Iya, udah pertandingan udah selesai, lu mau nyalain siapa ayo? Ya, pelatih lah. Iya. Oke. Pelatih yang bertanggung jawab. Oke, terserah coach. Iya. Iya kan gantiin Bruno, gantiin Kan dia Cristiano punya Ronaldo sama alasan, dia Lingard. punya alasan untuk mengganti kan. Iya. Nemanja Matic masuk untuk megang bola. Lingard dimasukin buat ngepressing lini depan karena emang Ronaldo udah kayak ya lu kemarin main 90 36 tahun ya. Gak mungkin terus hari Minggu main lagi kan. Terus dimasukin Martial gunanya untuk hold bola lebih lama. Tapi kan kemarin satu kesalahan fatal di akhir pertandingan terjadi kan. Ya maksudnya lagi ketinggalan nih 1-0. Lu tarik Cristiano Ronaldo untuk mengejar defisit gol gitu kan. Karena- apa alasannya seorang Lingard harus diganti? Ronaldo harus diganti seorang Lingard. Alasannya Ole kan, alasannya pelatihnya dia bilang adalah gua Ronaldo sama Bruno udah main lama. Oke. Jadi saat waktu yang tepat ganti Lingard. Dan ketika lu ngeliat babak kedua, Ronaldo pegang bola nggak? Dapat bola nggak? Daripada buat sia-sia di depan itu nggak ngapa-ngapain, ganti aja nih sama bocah ya kan satu dikasih bocahnya ngasih umpan ke lawan, gampang. Tapi selesai. mungkin masukin Lingard bukannya membaik kan, malah Ya, ambiar. harapan Ole kan membaik, tapi kan ternyata di lapangan tidak membaik. Ayo. Salah siapa nih coach? Salah Oh, Lingard. gue Iya. ngomong. Iya. Oh, oke. Enggak, gue kira lu nggak kasih gue ngomong ke Kasih sebelah dong, kanan. coach. Gila semalam. Ini kesalahan banyak sekali. Dari awal gue lihat, gue bikin video, gue bilang, gue kira yang bos kan tahun lalu juara Swiss. Iya. Gue kira Swiss itu Liga 10, 11, 12 Eropa. Ternyata Liga 19. Itu musim lalu. Sekarang yang bos ada di rank 4. 5-5. 4. Ya, 4 lah. Rank 4 atau 5 di Liga nomor 19, lawan rank 1 di Liga 1. Lu mainin 2 DM. Untuk gue agak aneh. Agak aneh kan? Agak aneh.
Lawan kayak gini, tim ini harusnya ditelan mentah-mentah. Oke? Satu, lu turunin 2 dem. Kedua, lu pasang Pogba di sayap kiri, winger kiri. Masuk ke dalam. Oke, bisa berjalan, bisa enggak. Faktanya, sampai 35 menit, Pogba nggak kelihatan, Sancho nggak kelihatan. Rotasi gue masih paham, gue masih bisa terima. Karena kompetisi panjang dan pemain bukan robot. Itu gue masih bilang. It's not about rotasi, kalau gue bilang. Tapi taruh pemain yang layak di posisi yang benar. Oke? Terus, sampai menit 35, 2 shot. 1 gol, 1 Ronaldo shot ke kiper. Lawan Young Boys. Young Boys ini kalau gue lihat kemarin, nggak parkir bis. Nggak ada. Passingnya amburadul. Sehingga mereka nggak mendapatkan benar-benar peluang besar, hanya berapa kali syuting, justru selama 30 menit sampai kartu merah. Lebih banyak shotnya dari Young Boys. Ini kita bicara data, oke? Kartu merah, it happens. Kartu merah itu bisa terjadi. Dengan kualitasnya MU definitely bisa menang, walaupun dengan 10 orang. Yang tadi gue bilang. That's fine. Apa yang lu lakukan? Mereka kan lebih banyak orang ketinggalan. Lebih menyerang dong. Lawan 11 aja mereka tetap menyerang, nggak parkir bis. Jadi yang lu harus lakukan, kalau gue jadi Ole, oke, gue akan pasang winger yang punya speed. 1, ya. Lu ganti Ronaldo, ya bener, dia nggak banyak lari dan lain-lainnya. Tapi dia 1000 kali lebih bagus finishingnya daripada Lingard. Diganti, oke. Yang supply bola itu siapa? Bruno Fernandes. Diganti juga. Nah, Lu lawan Young Boys, AWB kena kartu, Sancho ganti Dalot, make sense. Oke? Dua-dua di kanan, 1 winger untuk wingback. Make sense. Yang nggak make sense, lu masukin Varane untuk Van de Beek. Lu main 5 back lawan Momboy. Van de Beek nggak jelek-jelek. Kalau itu gue juga kaget. Gue lebih prefer mengganti Fred dibandingin Van de Beek. Van de Beek itu di babak pertama, tax on-nya lebih baik dibandingin Fred. Dia berapa kali, tapi nggak kelihatan juga. Iya, tapi maksud gue dibandingin Fred yang di body jatuh mulu. Kalau Fred main is a big joke. Ya udah. Itu udah berkali-kali gue bilang. Pribadi, kenapa? Kok yang ganti Van de Beek? Gue nggak tahu apa yang ada di otak Ole menggantikan Fred, menggantikan Van de Beek dengan si Varane. Walaupun kita lihat di babak pertama, di babak pertama pas Van de Beek main tuh dia kayak agak ragu-ragu untuk tackle keras. Tapi berapa kali dia stop ball di depan kotak penalti. Kita lihat bagaimana dia ngatur untuk menurunkan tempo. Fred kan lebih kayak gerasak-gerusuk. Sebenarnya bukan masalah Van de Beek atau Fred diganti untuk gue make sense. Masalah kenapa lu turunkan Varane? Waktu 11 lawan 11, Young Boys berapa kali main crossing? Tidak ada satu duel Young Boys menang. Gue berpikir malah ketika dia masukin Varane, Lindelof mau dicoba jadi DM. Lindelof jadi DM? Gue pikirnya kan. Gue pikir Lindelof yang ditarik keluar pas gue lihat Varane. Nah, gue pikir kan, kan orang banyak opini bahwa Lindelof jadi DM kan. Gue pikir, Varane masuk, wah Lindelof jadi DM. Lah enggak, nih 3 back banget. Dan kalau lu main 3 back sebenarnya kan lu masih memiliki gelandang-gelandang. Lu udah bukan 3 back, lu main 5 back. Nah, 5 lo dimasukin. Harusnya kan lo ketinggalan dengan 10 main. Bentar, gue bertahan lah ya. Gue belum selesai. By the way, gue masih banyak mau jadi, jangan dipotong. Gue nggak potong lu tadi. Terus 5 back, ini gue nggak paham. Artinya kalau lu main nunggu hanya bertahan, lu nunggu jebol aja. Dan jebol. Terbukti. Akhirnya, oke? Kalau gue jadi Ole, gue akan mainkan 4-4-1. 1 di depan. Itu paling make sense. Oke? Siapa yang main? 2 winger cepat, kiri kanan. Van de Beek, Fred tarik keluar. Pogba jadi DM karena dia lebih kuat di tengah. Bruno nggak gue ganti karena golnya itu satu-satunya passing akurat yang Bruno kasih, dan kita tahu Bruno lah. MU bisa maju seperti itu 50% berkat Bruno. Passing akurasinya. Ujung-ujungnya Bruno diganti, Ronaldo diganti. Lu masih ngebelain Ole, Tio, dengan track recordnya seperti itu. Gue make sense 4-4-1. Gini, iya kalah kan. Gue setuju dengan apa yang Coach Yasin bilang. Gue setuju dengan apa yang lo bilang. Tapi maksudnya ini baru satu pertandingan Liga Champions ya.
belum kalah 3 kali berturut-turut Liga Lu, Champions kan. lu jangan salah nih. Musim ini Oleh tuh Tio. di UCL tracknya jelek Yang- banget loh, 7 kalah loh. Iya, orang kan mikir 11 gitu. pertandingan 4 Ya, menang, 7 kalah loh. Ini beda. Batu loncatan bedanya Oleh ke Eropa League. bedanya apa ya? Nggak tahu bedanya mungkin kalau gua pribadi ketika lu mau dukung suatu klub good or bad ya lu dukung lah. Loh, ya itu beda. Maksudnya kan gini, kan dia nanya lu mesti dukung Oleh. Ya gua mesti dukung. Enggak, kalau dukung pasti karena dia fans MU. Yes. Kan dia nanya, gua dukung, ya gua mesti dukung. Tapi Enggak, seenggaknya lu jangan nasionalis buta lah. Kok pelatih gue jelek ya jelek aja gitu Nah, loh. gua nggak bilang dia bagus ya. Gua kapan gua bilang bagus dari tadi? Gua nggak pernah bilang bagus. Gua nggak bilang bagus. Tapi menurut lu Oleh itu semalam gimana? Apa? Jelek Keputusan- apa bagus? Itu udah hari-hari nih keputusan kayak gitu, lu mau ngapain? Oke. Tapi kalau nanya gue, ya gue dukung lah. Percaya baru satu pertandingan Enggak. kalah. Kapan dapat gelarnya kalau Bentar, begini? bentar. Musim ini gelar penjuara. Bentar. Ini Piala Liga. ini ini kita udah terlalu kardus kalau Tio bilang hanya satu pertandingan. Oke. Jangan lupa, untuk gue Young Boys ini paling lemah loh. Kita inget tahun lalu, Iya, itu Tahun dia lalu. Conte juga aduh. diem dulu loh. Orang ngomong dipotong terus loh. Bukan gue nggak ikutan. Iya. Lu lihat tahun lalu. Oke. MU nggak lolos karena kalah lawan klub yang paling lemah, yaitu Başakşehir. Başakşehir. Sekali doang. Sementara Başakşehir lawan 2 kalinya home and away mereka kalah. Oke. Ini bisa terjadi bahwa si Young Boys lawan Villarreal sama Atalanta 2 kali kalah. MU, Villarreal, Atalanta mungkin imbang. Bisa, gue bilang tidak ya. Bisa nggak lolos. Tapi kembali lagi, kalau dari sisi squad, gue setuju. MU harusnya jadi juara grup. Harusnya Yang jadi masalah dan udah bertahun-tahun gue bilang, ini kan pelatihnya. Dan kemarin kembali dia membuat blunder yang berkali-kali. Cuman, kalau MU menang, fansnya itu lupa segalanya. Nah itu dia tuh, gue bingung tuh. Nggak melihat permainan, nggak melihat apa. Lawan Newcastle, 2 gol itu kan lucknya gede. Pertama dan kedua dari Ronaldo. Ngerti nggak? Oke. Tapi kan nyata kalau kata lu tadi pas lawan Chelsea gitu. Iya, true. You win the game karena pada saat 2-1 unggul moralnya naik kan. Tapi kan tidak semua pertandingan lu dapat luck seperti itu. Oke. Yang lu andalkan justru harus permainan. Ya. Berdasarkan kualitas yang mereka yang untuk gue sangat wah. Kualitas benchnya itu bagus. Bisa bersaing dengan City dan Liverpool dan Chelsea. Jet set itu bench set, jet set. Iya kan? Mewah lah ya. Mewah. Tapi kalau pelatih kayak Ole, dan itu udah berkali-kali, dan gue selalu dibilang sama fans-fans MU, karena mereka yang lihat menang adalah main bagus. Padahal itu 2 hal yang, bahkan gue nggak ngelihat skor 2-1 untuk gue itu nggak penting. Tapi yang bikin gue lawak itu permainannya. Bukan skor 2-1, it happens. Yang dilakukan Lingard, itu bisa terjadi. Oke. Dengan semua pemain. Iya kan? Harusnya dengan 10 pemain MU bisa menang. Bisa 3-1. nyerang malah. Ini nyerang. Definitely. Iya. Gue juga setuju. Dengan strategi yang benar dia bisa menang 3-1 malah. Harusnya bisa nyerang. Tapi kok malah pemain bapuk semua diturunin. Nggak apa-apa lah coach, biar dia belajar. Oke, ini sebagai Ya, fans MU nih ya. kalau lu bilang apa, gue mah nggak apa-apa banget. Untuk gue Lu mah juga holistik. Gue mah seneng banget gue. Iya, sebagai fans MU dengan hadirnya Ronaldo ya, walaupun kemarin di Juventus Dia sama Juventus Ronaldo. juga kalah lawan Young Boys. yang gue juga kalah juga kan. Nah, maksudnya dengan adanya Ronaldo, Varane, Sancho. ada Sancho, terus ada Ole gitu kan yang ya semalam begitu lagi. Apa harapan lu sebagai fans MU dengan MU United musim Ya ini? kalau fans MU mah Saya ingin tahu. pasti Biar berharap dia banyak. Yang ditanya coach. Jadi buat kalian-kalian semua nih fans MU ya yang pakai tagar Ole stay, Ole out. Aduh, kalian bersatulah dalam sebuah situasi di mana kita membutuhkan kalian untuk bersama-sama mendukung Manchester United hingga akhir. Mau stay, mau out, kita tetap dukung siapapun untuk pelatihnya. Kita tidak tahu kapan Ole akan dicabut. Feeling saya akhir musim kalau tidak dapat piala. Walaupun dapat piala Liga pun pasti tetap akan dipertahankan. Jadi buat kalian semua, mari kita samakan pemikiran bahwa kita mendukung Manchester United. Janganlah kalian mencela-cela itu pelatih siapa pelatih. Ya udah cukup. Itu khusus Coach Justin aja. Nggak usah banyak-banyak. Tapi ya intinya Nggak, gue lihat fans MU mah lucu banget. Terlalu banyak kardus. Oh iya, gue juga lucu sih. Gue sebagai fans MU juga kadang suka lucu ya. Kadang gue pernah ngepost apa yang dibilang gue bukan fans MU, gue bingung dah. Yang lucu, gue kritik yang dibahas Arsenal. Oke, dibalik lagi Arsenal ya. mana? Arsenal, loh, jelas-jelas Arsenal nggak main gitu loh. Iya. Jelas-jelas Arsenal Terus sekarang lagi kusut. sekarang Barca yang dibahas. Udah lu fokus ke tim, lu akui pelatih lu tuh bapuk. Itu yang gue mau lihat. Bahwa ini hanya 1 match 3 poin, gue setuju. Ya kalau kalah ya kalah. MU masih aja bisa lah. juara grup. Bisa, juara Liga Champion.
Masih bisa. Juara Liga Inggris bisa. Serius. Ya, Gua yakin. di atas kertas bisa. Bisa, di atas kertas. Yakin. Kalau- Tapi lawan yang Yuk taruhan tiket. Ya lu lagi taruh Salaman dulu. Salaman. Kan lu yakin? Wah, Teman-teman saya sudah menjadi korbannya Coach Justin ya sejak berapa tahun lalu. Gue juga yakin AS Roma juga akan tembus 4 besar. Sekarang MU juara UCL. Ayo salaman. Buat apa? Enggak, juara liga. Oh, juara liga deh. Ya udah tiket Amsterdam aja enggak. Udah. Amsterdam Ayo, lagi. Gak usah New York. Enggak. Gue nggak berani ya. Karena dia selalu menang. Belum tentu. Kemarin kalah, beneran kemarin kalah. Enggak. Kalah. Kan Salaman dulu. dia pernah menang, kalah, terus menang. Nah sekarang tuh menang lagi dia. Tio, masa lo nggak berani? Udah di PUR, UCL nggak dapat, udahlah ya. Premier League juara liga Ciki aja deh. 1 piala. Ya udah kok salam. Salaman. Salaman, Apa? Coach. Ya sama gue kena kan sama dia. Enggak, kagak. Men, Tiket nih Coach. Kok lu ngotot? serius. Lu Udah di parah. PUR, udah di PUR, Coach. Lu itu taruhan satu Coca-Cola. Nggak ada hubungannya ke gua. satu lusin Coca-Cola baunya cuma 2 kaleng. Nggak ada hubungannya ke gua. Sekarang ke Tio ini. Enggak, gue kasihan sama Tio Iya, karena dia mau balik sama gua. karena gue tahu dia Dia bakal ngomporin kalah. doang ya, Coach, tapi nggak akan berani. kemana-mana. Boleh, Gue Coach. gue Kalau lu nggak berani, sama Coach. lu. Gue berani sama lu. Ayo. Ayo ke Tio. Enggak, gue berani sama lu. Kenapa balik ke gua? Ruko satu, ruko. Sayang sama gue. Men, gua nggak mainnya tiket. Yahudi. Gua mainnya ruko. Enggak, gue taruhnya selalu sama yang Yahudi. Kayak Hanif. Sekarang gue malu. Ayo. Berani nggak lu? Oke lah, gimana Jebret Tim? Udah puas ya ketawanya ya? Aduh, ya udah Pak lah ya. Tio sabar ya, tadi udah pemanasan makan dulu biar nggak kena mental. Enak nasi padang ya. Tapi tenang aja, mungkin kedepannya masih banyak yang lucu-lucu tentang MU ya. Ya, Oh, itu mah harus ya. pertahankan oleh. Pertahankan. Kan Biar kalau ada seru. yang susah ngapain yang gampang ya? Iya, ngapain.